Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik. Hai Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kak. Salam sehat. Sehat-sehat. Kuat-kuat. Semangat. Adik-adik, hari ini kakak mau sampaikan tema kita, yaitu menjadi berkat. Yuk kita ucapkan sama-sama yuk. Menjadi berkat. Adik-adik, karena hari ini temanya menjadi berkat, jadi kakak harap adik-adik semua harus bisa menjadi berkat. Berkat buat keluarga, berkat buat saudara, juga orang lain. Oke adik-adik? Untuk itu kakak mau ngajak adik-adik berdiri. Kita mau bernyanyi lagu yang pertama, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Dan semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta ita, merlas di roha, merlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta ita, merlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta ita, merlas di roha, merlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta ita, merlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membawakan satu pujian. Untuk itu, sekarang saatnya kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati ibadah kita ini. Ayo adik-adik ambil sikap berdoa yang benar. Lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan. Kita berdoa.
Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah ini dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati ibadah ini, Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti ibadah ini. Tuhan Yesus, puji-pujian yang akan kami nyanyikan kiranya boleh berkenan di hati Tuhan, boleh menjadi sukacita di hadirat Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mengikuti ibadah ini dengan tertib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jadi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membawakan lagu pujian kedua yang berjudul Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kakak berkhotbah hari ini, mari kita berdoa, lipat tangannya dan tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini karena Engkau masih menemani kami Tuhan dalam ibadah kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berikan kami hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti apa yang kami dengar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema kita ialah menjadi berkat. Karena tema kita menjadi berkat, namun kakak mau memberikan kalian satu video. Kalian tonton, lalu kalian simak ya. Panglima Naman Sembuh. Sumber dari
Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Nahaman. Suatu hari, Nahaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Nahaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Nahaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Nahaman. Kemudian pergilah Nahaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Nahaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Nahaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Nahaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Nahaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Nahaman memohon agar Panglima Nahaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Nahaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Nahaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Nahaman semuanya hilang. Nahaman telah sembuh. Nahaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu, Nahaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Nah, tadi kan kalian sudah menonton video. Kalau kalian menyimak videonya dengan baik, kalian pasti tahu judul dari video itu apa. Yaitu seorang Naaman yang sembuh dari sakit kusta. Nah, Naaman yang sembuh dari sakit kusta. Oh iya, kalian juga bisa membuka Alkitab di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Tadi kan kakak sudah memberikan kalian video seorang Naaman. Nah, Naaman itu adalah seorang prajurit yang disayangi oleh tuannya. Bahkan bukan tuannya aja, tapi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena di setiap pertempuran dia selalu diberi kemenangan. Dia tidak pernah kalah. Tapi karena dia kan manusia biasa, dia juga bisa mengalami yang namanya sakit penyakit. Jadi Naaman mengalami penyakit kusta. Karena dia mengalami penyakit kusta, dia harus disingkirkan di tempat lain agar orang-orang di sekitarnya tidak kena penyakit yang dia rasakan. Tadi kan sakit kusta, lalu dia disingkirkan agar orang lain tidak terkena penyakit tersebut. Lalu Naaman bingung apa yang harus dilakukan, dan bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya pun juga bingung, istrinya, bahkan tuannya sendiri juga
bingung karena Naaman ini adalah panglima yang diandalkan oleh Raja Aram. Nah, tiba-tiba di sana ada gadis kecil yang mengatakan di Samaria ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit Naaman. Lalu istri Naaman itu menyuruh Naaman beserta prajuritnya untuk pergi ke Samaria agar Naaman dapat sembuh dari sakitnya. Setelah mereka pergi, mereka menemui nabi itu, dan nabi itu berkata, Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, kalian tahu tadi siapa nabi yang dimaksud? Yaitu Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seorang nabi yang dipakai Allah untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi dia dipakai Allah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Makanya Nabi Elia diutus Allah untuk menyembuhkan penyakit Naaman. Jadi setelah Naaman menuruti apa yang diperintahkan Nabi Elisa, maka Naaman pun sembuh dari sakitnya. Dan dari cerita tadi yang dapat kakak simpulkan adalah yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar, karena yang dapat menyembuhkan segala penyakit itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, biarpun kita masih kecil, kita juga bisa menjadi seperti orang anak kecil ini yang menolong Naaman untuk sembuh. Kita bisa jadi berkat bagi semua orang, meskipun kita masih anak-anak, masih bertumbuh, masih membutuhkan pertolongan orang lain, tapi kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga adalah kita harus menjadi orang yang suka tolong menolong, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Berarti kita juga harus bisa menolong orang lain. Nah, cara menolong orang lain ini harus dengan hati yang tulus. Karena anak kecil ini sangat baik, dia tidak ingin seorang Naaman mengalami sakit kusta yang terlalu lama, maka dia memiliki hati, memiliki niat yang baik untuk menolong Naaman dari sakitnya. Nah, begitu juga dengan kita saat ini. Kita juga harus memiliki hati yang tulus, hati yang baik untuk menolong orang lain. Kan tadi kita mau menjadi berkat. Nah, karena anak kecil itu mau menolong Naaman dari sembuhnya dengan cara menemui Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan. Nah, kita juga bisa untuk menjadi berkat. Contohnya, kita bisa bantu orang tua, bisa bantu orang tua dengan cara membersihkan tempat tidur tanpa disuruh orang tua. Bisa juga kita itu tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman juga merupakan salah satu cara agar kita menjadi berkat. Kalau kita membeda-bedakan orang, itu namanya kita bukan menjadi saluran berkat. Seperti itu. Dan bahkan kita juga harus bersikap adil dengan semua orang. Nah, adik-adik, itu tadi yang kakak sampaikan buat kita semua, bahwa untuk menjadi berkat, kita dapat melakukan hal yang kecil, baru ke hal yang besar. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada hari ini Engkau sudah mengajari kami di mana kami harus menjadi berkat di tengah-tengah sesama kami. Tuhan, ajari kami untuk selalu memiliki hati yang lemah lembut, yang tulus, agar kami
dapat menjadi berkat bagi semua orang. Ajari kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Shalom. Selamat pagi kakak sekolah minggu. Salam sehat. Ini ayat hafalan jelas. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kuasa adalah pengertian. Amin. Makasih Kak. Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kuasa adanya pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10 bunyinya adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Shalom semua, nama saya Yohana Pardede, Hadang 2. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih, dadah. Shalom semuanya, nama saya Alexandra Nathaniel Pandede, orang 1. Ini adik saya Jonathan Pandede, orang 1. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan
dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 9 ayat 10 yang berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus dan adalah pengertian. Amin. Saya mau ayat hafalan Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenali yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Terima kasih. Dadah. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Kakak, saya mau hafal Amsal 9 ayat 10. Permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan dengan Maha Kudus adalah pengertian. Thank you. Dadah Kak. Saya ingat ya. Aku uang. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. 9 ayat 10. Permulaan hikmat takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Selamat siang kakak sekolah minggu saya rasa saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan Hikmat adalah takut ada Tuhan. Amin. Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Apa kabarnya? Tentunya sehat kan? Di sini Elsa mau mengantarkan ayat hafalan yang terdapat pada Amsal 9 ayat 10 berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Terima kasih. Shalom. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan melihat Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa
adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmah adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Sampai jumpa. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Sekarang kita menyanyikan lagu Naaman sakit kusta. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Ayo adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Lebih semangat lagi ya nanti nyanyinya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Sembuhlah Naaman. Hai adik-adik di rumah, bagaimana? Masih semangat kan untuk mengikuti ibadahnya? Ayo kita kembali lagi memuji Tuhan dengan lagu yang keempat dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah Dalam Yesus. Ayo semuanya kita bangkit berdiri.
Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Nah, adik-adik di rumah bagaimana? Masih semangat kan untuk mengikuti ibadahnya hari ini? Sekarang kita masuk ke sesi kreativitas. Nah, kita mau bikin apa hari ini, Kak? Nah, untuk kreativitas hari ini akan berbeda untuk tiap horongnya. Jadi perhatikan ya. Pertama, Kakak akan jelaskan untuk kreativitas untuk horong 1. Untuk adik-adik horong 1 akan mewarnai gambar ini. Ini adalah gambar seorang anak atau beberapa anak yang sedang menolong nenek-nenek yang mungkin sedang mengalami masalah penglihatan untuk menyeberang di jalan. Jadi adik-adik huruf kecil akan mewarnai ini, warna yang rapi dan yang bagus ya. Nah, untuk adik-adik huruf 2 dan huruf 3, kakak kasih pilihan. Kakak mau kalian menulis sesuatu dan kalian bisa pilih mau menulis apa. Yang pertama, bisa menulis pengalaman tentang menjadi berkat. Jadi ditulis di situ, kalian tulis di selembar kertas, bisa diambil dari buku sekolah kalian, buku tulis sekolah kalian, ditulis di situ pengalaman menjadi berkat. Dibikin daftar. 1. Membantu mama membersihkan rumah. Yang kedua, membantu papa mencuci motor atau mencuci mobil. Yang ketiga, membantu menjaga adik. Nah, itu pengalaman menjadi berkat. Yang satu lagi, yang pilihan kedua, kalian bisa menulis janji untuk menjadi berkat. Jadi kalian tulis nama kalian di situ, misalnya saya Yohan Simorangkir, orang berapa? Misalnya orang 2. Saya Yohan Simorangkir, orang 2, berjanji untuk menjadi berkat dengan cara 1. Membantu mama memasak. Yang kedua, membantu papa membersihkan taman. Misalnya seperti itu. Itu contoh ya, itu contoh yang kakak kasih. Kalian bisa menulis yang berbeda dari itu. Begitu juga dengan kalau kalian yang memilih untuk menulis pengalaman, bisa menulis yang berbeda dari itu. Nah, untuk orang besar bisa dipilih dari yang kedua itu mau menulis apa saja. Kalau untuk orang 1 tadi mewarnai. Nah, kakak tunggu hasil kerja kalian, kakak tunggu kreativitas kalian paling lambat hari Rabu jam 9 malam. Selamat bekerja, selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ini lagu kita yang kelima. Lagu kita yang terakhir adik-adik. Kita nyanyinya yang lebih semangat ya. Judulnya Harus Saling Sayang. Yuk nyanyi. Dicubit-cubit itu sakit, ejek-ejek itu jelek. Kita harus saling sayang.
Untuk itu, kita nyanyikan lagi dengan lebih semangat ya. Cubit-cubit itu sakit, ejek-ejek itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Cubit-cubit itu sakit, ejek-ejek itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, di dalam khotbah yang kakak sampaikan tadi, yang pertama ialah kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar dan tidak terbatas untuk kehidupan kita. Dan yang kedua, walaupun kita masih kecil, kita masih dalam pertumbuhan, tapi Tuhan masih bisa menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan yang ketiga ialah jangan lupa dan harus tetap bisa untuk menolong sesama kita. Adik-adik, masih semangat kan? Ingat ya nasihat kakak. Kakak mau mengingatkan, adik-adik semua harus jaga kesehatan supaya tetap sehat, kuat, dan bersemangat. Untuk itu, adik-adik harus menjaga kebersihan. Makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, dan jangan lupa selalu jaga jarak kalau bermain atau pergi kemana-mana ya. Dan jangan lupa satu hal, kita harus selalu pakai Masker. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.